Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz Mahesa? Alhamdulillah sehat-sehat, Kiai. Oh, jangan saya yang di sini, antum saja yang di sini. Jangan. Lah, seperti itu. Gak sopan begini, Oh, masa yang enggak. kecil. Bismillah. Enggak ada apa-apa. Ya, siap, Langsung siap. saja Ustadz Mahesa. Siap, siap, Kiai. Ini begini, kemarin kan ya, dulu itu jenengan yang bahas bahwasanya kalau ada orang kesurupan ya. Tapi sekali lagi ya ikhwan, saya ini bukan untuk mendukung halu-halu itu seperti istilahnya Ya, Ustadz Mahesa, bukan mau mendukung dukun ya. siap. Nah, begini. Kemarin kalau yang saya pahami dari keterangan sampean itu Ustadz Mahesa bahwa orang kesurupan itu karena pengaruh semacam halusinasi seperti itu ya. Intinya gangguan psikis. Nah, nah di sini yang mau saya tanyakan begini Ustaz Mahesa. Di dalam ayat riba itu ya, orang yang makan riba wala yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nah, uh, di dalam ayat wa fi hadhil ayat tafsir Qurtubi. Nah, Ada dalilun ala fasadi ingkari man angkar. Hada dalilun ala fasadi man angkar sur'a min jihatil jin. Saya hafal tafsirnya. na'am. Fi hadhil ayat dalilun ala fasadi ya. La fasadi man angkar sur'a min jihatil jin. Ya kan? La. Ala Bahkan di dalam fasadi tafsir ingkari. Qurtubi itu, Kiai, bahkan di dalam tafsir Qurtubi itu saya yang nyampaikan dalil itu kepada para perukia. Begini Ustaz Mahesa. Jadi Iya. apa yang disampaikan sampean itu kok ini kan begini. Fi hadhil ayah dalilun ala fasadi ingkari man angkara min jahatil jin. Kan seperti itu. Jadi Ya. ini dalil bahwa bagi orang yang mengingkari bahwa as-sur'a itu akibat jin. Wa za'ama annahu min fi'li ittiba. Tabi'i, fisikis. Dan Kalau dia sekarang mengira bahwa as-sur'a itu na'am. Ya. udah tahu itu, Kiai. Sering saya Wa bahas. anna Lanjut. syaitan wa anna syaitan la yasluku fil insan wa la yakun minhu masul. Kira-kira mungkin seperti ini saja. Termasuk di dalam sebenarnya ada beberapa kitab Ustadz Mahesa yang menerangkan termasuk inna syaitan la yajri min adam majradam. Itu sepertinya yang juga menjadi dalil. Siap. Nah, ini bagaimana Ustadz Mahesa? Bagaimana ini? Syukron pertanyaannya, Kiai. Mungkin jenengan tidak melihat berkali-kali saya ngebahas tafsir Al-Qurtubi itu. Tapi ya kita bahas lagi di sini. Oke. Di situ diterangkan hadza dalilun ala fasadi ingkari man angkara sur'a min jihatil jin. Itu di tafsir Qurtubi. Iya. Wa za'ama annaha min fi'lit tabi'i. Ya, min fi'lit tabai. Oke, kita bahas tafsir Qurtubi ya. Nah. Dulu waktu tafsir Qurtubi itu belum ditemukan oleh para perukia, malah saya yang ngasih tahu nih para perukia ahli hikmat, kalau kamu mau pakai dalil ini yang paling kuat untuk membenarkan kalian. Seperti itu ya. Dan sudah saya siapkan dari tafsir Qurtubi juga. Ketika tinjau, tafsir terkuat adalah dengan ayat ya. Nah. Coba perhatikan ayat wala tattabi'u khutuwati syaiton. Di situ ada keterangan kullu ma'siyatin mansubatun ila syaiton. Di dalam ayat itu sudah tepat kalau di bagian yang kedua itu. Bahwa dulu kelompok-kelompok ateis atau dalam istilah mereka ad-dahri ya. Mereka menolak kesurupan dimasuki jin. Kemudian Imam Al-Qurtubi melanjutkan bahwa menolak masuknya jin dengan setan. Menolaknya masuknya setan kepada tubuh manusia. Konsekuensinya kan menolak dalil Nabi, hadis Nabi. Inna syaitonah yajri min ibni Adam majrodam. Satu, matan hadis. Inna syaitonah yajri minal insani majrodam. Ada dua matan hadis. Maka jawabannya saya mah tidak menolak dalil itu. Karena setan bagi saya itu bukan jin. Setan itu watak buruk ya. Jadi kalau
kalau seseorang bersifat pasti, karena sudah ditetapkan Nabi kan, innas syaitona. Bersifat pasti, bahkan ketika di dalam ayat fawakazahu Musa faqadha alaihi. Nabi Musa nonjok. Dia kemudian faqadha alaihi, sampailah meninggal tentara Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Qala hadza min amali syaiton. Hadza min amali syaiton. Yang ngomong Nabi Musa diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Qala hadza min amali syaiton. Jadi kata setan itu di Al-Quran itu kan banyak. Ketika memukul tentaranya Fir'aun sampai meninggal, Nabi Musa berkata apa? Hadza min amali syaiton. Apakah dikatakan Nabi Musa kesurupan jin? Gitu loh. Tidak. Jadi yang jelas dohirul ayat itu setan yatakhabbatuhu syaitonu minal mas. Walaupun tidak dalam kondisi, itu kan kondisinya alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitan minal mas. Jadi ketika orang pemakan riba ketika kelak ba'as itu seperti orang kesurupan lah. Orang gila. Alladzi yatakhabbatuhu syaitonu minal. Ketika seseorang yang tidak bisa mengontrol dirinya. Orang gila kah? Seperti itulah. Kemudian Imam Qurtubi menganggap dalil ini dalil masuknya jin ketika orang kesurupan. Nah, maka sebenarnya apa yang kita bahas ini kalau ibarat pelajaran SMP ini. Kita melewati pelajaran SD-nya. Pelajaran SD-nya jin itu jismun latif, apakah jismun kasif? Nah, di situ memang ada ikhtilaf ulama. Oke, betul. Namun yang pasti antara Sunni sendiri di internal Sunni jin berbeda pendapat ya. Ada yang latif, ada yang kasif. Tapi yang Mu'tazilah tidak menerima bahwa jin itu adalah kasif. Jadi di internal Sunni sendiri ada yang berpendapat latif dan kasif. Nah, saya berpendapat kasif. Kemudian yang berpendapat latif ini ada dari golongan Sunni dan juga ada dari golongan Mu'tazilah. Kalau saya berpendapat jin itu adalah kasif. Karena zahir ayat itu kiai, zahir ayat itu setan bukan jin. Artinya boleh kita berbeda dengan Imam Qurtubi. Dan begini. Sebentar kiai. Ya, ketika kita tidak ikut Imam Qurtubi, kita juga masih mengikuti pendapat Imam Qurtubi di ayat yang lain gitu loh. Kenapa kita berani berbeda pendapat dengan Imam Qurtubi misalnya? Lah karena kita mencocokkan di lapangan. Seperti itu ya. Kan itu baru penafsiran, Kiai. Sama kayak begini konteksnya kayak ayat begini. Kayak ayat begini. Wa minkum may yutawaffa min qablu. Dulu kasusnya kejadiannya hanya sikit. Bayi yang keguguran. Kemudian sekarang ada fenomena 7 bulan hamil. Real, fakta. Orang ini hamil 7 bulan. Bahkan 8 bulan. Dipegang ada bayinya di perut. Tiba-tiba kok menghilang. Artinya otomatis kita pakai ayat ini. Wa minkum may yutawaffa min qablu. Maka sebelum kita berasumsi ini ditumbalisasi jin. Dimakan jin. Nah, mending kita pulangkan kembali kepada Allah. Karena dulu ada penjelasan dari salah seorang ustadz peruqyah namanya Faizar. Bahwa itu tumbal di bawah jin. Nah, ketika jamaah bertanya, jinnya untuk apa membawa bayi dalam kandungan? Kata Faizar, wallahu a'lam. Lah, kalau wallahu a'lam kenapa enggak dari awal? Si bayi itu di mana hilangnya? Ya jawab, wallahu a'lam bissawab. Karena Al-Quran sudah menjelaskan, wa minkum mayyutawaffa min qablu. Soal penafsiran ini, kenapa saya komparasi dengan ayat ini? Terkait penafsiran ulama. Dahulu mungkin belum ada kasus bayi ambar istilah sekarang. Iya. Jadi sehingga penafsiran ulama menjelaskan wa minkum mayyutawaffa min qablu adalah dengan sikit. Bayi yang keguguran. Faktanya sekarang ada bayi sudah 7 bulan, real kehamilannya lalu tiba-tiba menghilang. Masa mau dibawa jin? Gitu. Jadi artinya kalau saya memang jelas berbeda dengan Imam Qurtubi berkaitan dengan kalladzi yatakhabbatuhu syaitonu minal mas, bukan berkaitan dengan Al-Qur'an ya. Karena bagi saya asyaitan itu adalah watak buruk ya. Jadi ketika orang dalam kondisi marah itu orang ya, takhabbatuhu bisyaiton atau takhabbatu syaitan bihi gitu.
Ketika orang tidak mampu mengontrol dirinya sampai marah, sampai ngamuk, ya orang itu lagi kesurupan gitu. Yang mendominan setan. Ayat ini tidak penafsiran saya ini, maaf. Apa yang saya sampaikan ini tidak bertentangan juga dengan firman Allah yang lain. Seperti itu ya. Wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal insi wal jin, setan manusia dan setan jin. Nah, terkait masalah kan sampean ini membedakan ada jin, ada syaitan kan seperti itu. Nah, ya. Nah, sementara dia ulama berpendapat bahwa ada jin. Nah, bagi yang yakni yang maradah itu dinamakan syaitan, kan ada yang seperti itu. Jadi walaupun di ayat ini kayak takhabatus syaitan, bisa saja mungkin ini hanya mungkin ini saya bertanya, bisa saja diartikan jin juga. Cuma hanya istilah saja mereka itu kena kesurupan jin, sebenarnya kemasukan setan kan seperti itu. Iya, karena tadi Kiai, apakah jin itu latif atau kasif? Kalau jin itu punya pendapat kasif, saya konsisten punya pemahaman. Jin adalah kasif, sehingga kalau masuk, mestinya kasusnya seperti yang terjadi ketika seorang perempuan membawa anaknya kepada baginda Nabi, lalu kata Nabi Muhammad, "Ukhruj ya adu wallah." Lalu di hadis yang sahih tidak diceritakan sembuhnya bagaimana. Ada hadis yang periwayatannya dhaif yang dikutip oleh Imam Suyuti di dalam kitab Luqatul Marjan fi Ahkamil Jan, dan dikutip juga oleh Imam Badruddin di dalam kitab Ahkamil Marjan. Ada tambahan. Di periwayatan hadis yang tidak sahih, fa kharaja min jawfihi mislul jarwil aswad. Jadi di matan hadis yang periwayatannya tidak sahih ada tambahan fa kharaja min jawfihi mislul jarwil aswad. Jadi kita ambillah hadis ini. Ketika dalam peristiwa itu Nabi memegang dadanya, ukhruji aduwallah, keluar wahai musuh Allah, kemudian yang keluar jin. Itu terlihat gitu, Kiai. Jadi selogis itu gitu loh dalil itu. Kalau kita anggap ini, kita terima dalil ini ya. Dan kita berbeda pendapat dengan Imam Qurtubi di satu ayat ini ya, bukan di ayat yang lain. Itu kita karena tahqiq bil waqi'. Kita sudah cross check di lapangan gitu. Ternyata orang kesurupan itu, nah namanya kucing lagi kesurupan setan itu. Itu pendapat saya Kiai ya. Nah, ya ini mungkin yang dibahas dengan tadi Ustadz Mahesa ya. Sekarang Kiai, kalau setan diartikan jin, bagaimana dengan ayat tadi? Bahwa kazahu Musa faqadha alaihi qala hadza min amali syaitan. Jelas Nabi Musa yang mukul. Seperti itu ya. Akan kita katakan Nabi Musa kesurupan jin. Atau mungkin begini, tapi saya itu belum bisa terlalu mengkaji tentang ayat min amali syaitan, yakni min amalin ka amali syaitan, atau mungkin seperti itu. Ya iya, intinya setan di situ kan berarti bukan jin gitu loh. Yang maksudnya begini. Sekarang gini, di ayat Al-Quran ada ayat inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Dikatakan di dalam Al-Quran setan musuh yang nyata. Siapa yang pernah bisa melihat setan? Sehingga Allah berkata aduwwum mubin, musuh yang nyata. Tapi kata-kata aduwwum mubin kalau kita terjemahkan adalah watak buruk kita, sisi buruk kita, maka jelas siapa musuhmu adalah dirimu lah. Siapa musuhnya Mahesa? Sisi Mahesa yang buruknya. Jadi musuh saya ini yang paling berat ya adalah sepertinya begini, sepertinya kalau menurut saya, kalau ya mungkin ikhtilaf ulama ya, mungkin saya sepertinya kok keberatan kalau syaitan itu hanya dinisbatkan sifat buruk manusia. Loh kan enggak, tadi saya ngutip ayat tadi syayatinal insi wal jin. Ketika yang anid marid jin disebut setan, ketika Mahesa anid marid, makanya ketika menjelaskan ayat wala tatabi'u khutuwati syaiton itu banyak di Al-Qurtubi ada, di Tobari ada, kullu maksiatin.
mansubatun ila syaiton. Setiap maksiat dinisbatkan kepada setan. Ketika Maha Esa berbohong, Maha Esa jadi setan. Bukan begini ya. Bukan begini ya Ustaz Maisa. Setiap kelakuan maksiat itu dinisbatkan itu adalah godaan syaitan. Bukan seperti itu. Sama, kan sama. Enggak, maksudnya begini Ustaz Maisa. Karena memang itu kan kata ulama, musuh manusia itu ada 4 kan. Dan di antara yang 4, hawa nafsu dan syaitan. Hawa nafsu dan syaitan. Iya, berarti pemahaman jin bisa disebut. Saya kan nggak nolak ya. Jadi yang perlu dipahami di sini, saya tidak menolak jin disebut setan. Cuma saya berpendapat setan juga bisa diartikan sebagai karakter buruk seseorang. Oh iya betul. Maka itu minal jinnati wan nas itu Ustaz Mahesa. Karena masalahnya tidak murni ya. Kita tidak murni membahas teori, kita membahas juga perkara yang masih ada di hadapan kita, yaitu kesurupan atau abreaksi ketika orang diruqyah. Lah kita tinggal tahqiq doang gitu loh. Apakah itu jin apa bukan? Sekarang begini Kiai, misalnya. Jadi begini, kesimpulannya begini. Berarti ada kemungkinan ada 2 pendapat, berarti seperti itu. Cuma jenengan mengambil pendapat yang satunya seperti itu. Itu sering saya sampaikan Kiai. Nah ini mungkin yang tadi Ustaz Maisa. Ini di sini jelas di kitab apa ya, Al-Fatawa Al-Hadithiyah Ibn Hajar Al-Haytami. Li'annahu yajri minhu majra dam kama fil hadits sahih wa yadullu alaihi qawluhu ta'ala alladhi yuwaswisu wa bihi yuraddu seperti itu atau yaruddu alaman angkara sulukahu fi badanil insan kal mu'tazilah. Wis pokoknya Maha Esa itu Kiai tidak menolak setan. Justru kalau Kiai mau berdalil dengan hadis Nabi itu ketika Nabi ngomong inna sesungguhnya seton yajri berjalan mini bani Adam di Bani Adam atau di matan hadis ada yang bunyinya minal insani, maka akankah bisa dikeluarkan setan tersebut? Maka jawabannya tidak bisa. Kalau setan itu, maksudnya gini Kiai, pokoknya kita terkait perbedaan pendapat itu kan sering kita sampaikan, kita menghormati, tapi kalau berbicaranya kesurupan, kita tinggal lakukan tahqiq, pembuktian saja. Benarkah orang kesurupan itu dimasuki jin? Kalau kita mah sudah ratusan Kiai, gitu loh. Kalau perbedaan pendapat, saya juga menerima perbedaan pendapat itu. Lagian siapa yang menolak secara mutlak? Enggak Kiai. Kalau setan menyatu di dalam diri manusia, itu kita terima Kiai. Kenapa? Coba. Inna syaitona yajri min ibni Adam. Setan menyatu dalam darah manusia. Maka kan sesuai kalau pemahaman saya setan itu adalah sifat. Maka sifat ini tidak bisa dikeluarkan. Makanya setan ada musuh yang nyata. Makanya saya teruskan yang tadi ya Ustaz Mahesa. Wa min thamma qila li Ahmad radhiyallahu anhu. Inna qauman yaquluna innal jinniyah ya la yadkhulu fi badanil masru' minal ins. Minal ins ala annahum yakdzibuna. Saya hafal itu Ki. Saya hafal itu. Yakdzibun. Wa dha yatakallamu ala lisanihi. Ay fadkhulu fi badanihi huwa madhhabu ahli sunnah wal jamaah. Wes tenang hafal pokoknya bagian itu saya. Nah ini kan sudah jelas ini seperti ini ya. Jelas apa Kiai? Kalau secara teori kan sudah saya jelaskan. Sudah dibilang dalil yang Kiai suguhkan itu ada di kepala saya semua itu. Seperti itu ya. Kan kejadian itu ketika Imam Ahmad bin Hambal ada seorang keponakan, wakilah putri seorang wazir. Atau anggaplah raja lah ya. Wazir ini kalau diasumsikan sebagai raja. Kesurupan. Lalu Imam Ahmad bin Hambal membawakan kan itu kan. Jenengan mau berargumen dengan kisah ini kan? Tenang Kiai, saya punya jawabannya. Lalu apa kata wanita yang kesurupan ini? Kalau Ahmad bin Hambal menyuruh, jangankan menyuruh saya keluar dari tubuh orang ini, pergi dari Baghdad pun, Aukamakolat ya, saya ikutin. Ini sama praktek Kiai, bukan teori. Tetangga Maesa waktu itu ada yang kesurupan, namanya Sulika. Iyalah. Jadi waktu itu saya ada tamu dari Tegal Kiai. Karena tamu dari Tegal jauh kan nggak mungkin saya ninggal tamu demi tetangga. Toh tetangga tiap hari ketemu. Akhirnya saya bawain peci nih Kiai. Nanti kisahnya mirip nih dengan Imam Ahmad bin Hambal.
Saya ngomong mirip ya, enggak sama. Lalu peci saya ditaruhin sama orang kesurupan. Apa yang terjadi? Ampun, panas, panas, panas. Ya wis, ya udah sayanya keluar, sayanya keluar. Apa bedanya kejadian ini? Kenapa? Si perempuan itu dalam kondisi kesurupan tahu dibilang ini sandalnya Imam Ahmad bin Hambal. Sama ketika tetangga saya. Maka kalau orang Jakarta kesurupan dipakein pecinya Mahesa, nggak ngaruh. Siapa itu si Mahesa gitu loh. Karena waktu itu profesi saya kan memang tukang ngobatin orang, terima pasien. Jadi intinya begini Kiai. Dalil apapun yang jenengan sampaikan, dalil itu yang saya pakai dulu Kiai. Jadi makanya saya jenengan nyampein dalil itu saya ada di kepala ya. Maka yang saya perlu diperhatikan adalah yuk kita pembuktian dari dua teori ini mana yang mendekati dengan realita. Kan sering saya ngomong begitu. Seperti itu ya. Karena nggak ada ujungnya. Karena begini Kiai. Karena begini, saya kan tukang tawasulan, tukang ziarah. Kita tidak sedang berdebat dengan Wahabi ziarah, apakah bacaan Ihda'us Sawab, apakah sampai kepada mayit atau tidak. Ini tidak bisa dibuktikan Kiai. Maka dua pendapat selesai dengan pendapatnya masing-masing dengan hujahnya masing-masing. Tapi berbeda ketika berbicara dengan orang kesurupan. Misalnya berkaitan dengan orang kesurupan. Kalau orang kesurupan mah barangnya masih ada sampai sekarang dan itu perkaranya indrawi gitu. Artinya kita bisa melakukan untuk pembuktian. Orang kesurupan itu bener jin apa bukan sih gitu loh. Karena kita tidak sedang berbicara murni jin. Yang kita bahas itu masru', orang kesurupan. Yang kita bahas itu adalah indrawinya, orangnya. Lalu kita bahas penyebabnya. Kan gitu loh. Nah, kita tinggal tahqiq saja. Kecuali kita berdebat dengan Wahabi, Ihda'us Sawab, nyampe apa tidak. Oh, bagi kami nyampe. Dalilnya mana? Nabi membelah pelapah korma, ditaruh di kuburan. Kalau zikirnya sebuah daun saja sampai, apalagi zikirnya manusia yang diniatkan. Kias. Nah, bagaimana membuktikannya? Apakah pendapat kita, apakah pendapat Wahabi yang benar, yang muwafaqolil waqi'? Maka dua-dua pendapat nggak ada yang bisa membuktikan. Mahesa meyakini bacaan saya sampai kepada orang mati, tapi saya nggak bisa buktiin. Nggak bisa. Kita mati dulu ngebuktinya. Kalau orang kesurupan kan ada. Ya wis, kita tahqiq aja. Ayo, mana orang kesurupannya? Terserah Ruqyah atau siapa yang mau membuktikan orang kesurupan itu dimasukin jin dengan teorinya. Lalu saya dengan teori saya gitu. Seperti itu ya Ustaz Mahesa. Jadi intinya begini. Jadi sepertinya begini ya Ustaz Mahesa. Sampean ini sekarang ibaratnya mirip ada kaul qadim, ada kaul jadid sekarang ini. Bisa dibilang demikian. Kenapa ada kaul jadid saya, pendapat baru yang saya? Karena sayanya sebagai praktisi, karena sayanya sudah sakit. Jadi ibaratnya semacam andainya orang mujtahid, ijtihadnya itu berubah. Seperti itu. Ya wajar lah, boleh. Lah iya. Tapi mohon maaf ya Ustaz Mahesa, mohon maaf. Tapi kalau saya walaupun saya itu mungkin tidak bisa membuktikan, tapi yang saya lihat, kalau saya lebih mendekati memang ada pengaruh jinnya juga Ustaz Mahesa. Loh, kita kan nggak ngebahas di situ, nanti dulu Kiai, selesai. Oh, iya. Kalau ngomongnya pengaruh jin, yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wanas, atau ya jelas lah. Tapi maksudnya gini loh. Karena sudah ada nas. Sekarang begini Kiai. Saya akan kiaskan dengan perkara fikih sajalah, biar sederhana masalahnya. Kiai, kalau handuk ini setahu saya suci, lalu saya pakai sejadah, anggaplah sejadah. Setahu saya ini nyangkol di tempat bersih, lalu Mahesa pakai buat sholat. Sholat saya sah apa tidak Kiai? Sah. Ternyata penghuni rumah sini tahu bahwa ini ternyata dikencingin kucing. Nah, bagi orang yang tahu bahwa sajadah tersebut kena najis kucing, sholat di situ sah apa tidak Kiai? Tidak sah. Ya kira-kira seperti itu aja lah. Oh iya. Ya khair. Ya. Allah. Kalau sebatas apa ya namanya ya pendapat kita itu, makanya kan kita menghormati pendapat karena dua pendapat ini memang ada Kiai. Maka tadi kalau Anda mau berbicara jin bisa masuk atau tidak, itu
kita akan terhenti kepada dua pendapat. Tapi kalau berbicara masuk orang kesurupan, diartikan orang kesurupan yang sekarang, lah barangnya ada, yuk tinggal kita buktikan saja. Dan saya punya puluhan teori, Kiai. Dan saya sudah tahqiq kepada ratusan orang. Alhasil orang kesurupan belum saya menemukan satupun yang dimasuki jin. Termasuk istri saya pernah kesurupan, keluarga. Dan alhamdulillah di kampung saya sekarang udah nggak ada orang kesurupan. Udah waras semua. Sekarang begini Kiai, saya akan pentogen kepada dua dalil tentang ayat kursi dan akhir surat Baqarah tentang amanah Rasulu yang dimana dapat legitimasi dari Nabi sodaqo wa kadzubun. Setan memberikan cara agar jangan jin waktu itu ya karena nampak yang tidak diganggu, lalu kata Nabi sodaqo wa kadzubun. Sekarang realitanya ada orang membaca ratib. Ada orang baca hizib, baca ratib. Di mana di dalam baratib itu kan ada falak bin nas. Tapi kok ada setelah orang baca ratib kesurupan? Lalu di mana letak hadis Nabi ini? Bahwa di malam hari membaca ayat kursi terjaga, tapi kok nyatanya ada orang kesurupan. Kemudian di bulan Ramadan. Begini Ustaz Maisa. Saya Al-Quran dia tetap sesuatu yang suci. Dan seperti itu. Yang mulia. Kalau saya itu berpendapat seperti yang kemarin-kemarin, maka tergantung siapa yang baca. Oh, berarti Al-Quran ini yang mukjizat sepanjang masa. Yang maksudnya begini. Maksudnya begini Ustaz Mahesa. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa salat itu akan mencegah dari al-fahsya, keburukan dan kemungkaran. Kenyataannya kita banyak orang yang sholat, tapi kok masih bermaksiat. Inna sholata tanha 'anil fahsya. Kalau dalam bahasa anak pesantren tanha bakal nyegah. Bina mustaqbal tidak talazum. Dan kalau dianggap talazum pun ya sholat hakiki. Oleh karena itu sebentar, makanya Ustadz Mahesa, saya itu berpendapat. Nah sekarang bagaimana? Itu kan membaca ayat Al-Quran kembali kepada kebersihan orangnya, kehusyuan orangnya. Jadi bisa saja seseorang ini sudah baca ini, kok ini masih belum, ternyata kan seperti itu Ustadz Mahesa. Kalau saya berpendapat demikian. Jadi artinya, artinya begini Ustadz Mahesa. Tidak semua orang yang bukan berarti saya itu menjelekkan atau merendahkan Al-Quran atau menganggap bohong Nabi bohong, tidak sama sekali. Cuma sekarang kembali pada orang yang baca. Orang yang baca itu siapa? Beda dong. Seperti contoh begini Ustadz Mahesa. Contoh sekarang. Pada zaman dulu, baginda Nabi SAW pernah di dalam satu peperangan, baginda Nabi berteduh di bawah pohon, ya, istirahat di bawah pohon. Tiba-tiba didatangi oleh musuh Nabi, lalu diacungkanlah sebuah pedang, kan seperti itu kan? Siapa yang akan menjagamu? Yang akan Allah, langsung itu terjatuh. Allah, pedangnya terjatuh. Hanya mengucapkan seperti itu Ustadz Mahesa. Kok larinya ke mukjizat Kiai, sudah sepakat. Sebentar. Enggak, maksudnya begini Ustaz Mahesa. Apakah ketika kita, kok kita kalau kita bilang Allah, kok seakan-akan apakah kita menganggap Allah itu tidak Ustaz Mahesa. Jadi tetap saja. Orangnya ya dah. Ini hanya satu percontohan. Ngomong mukjizat kok Kiai, jangan macam-macam lah. Ini sebagai percontohan karena begini Ustadz Mahesa. Itu adalah mukjizat. Kalau bagi orang wali itu kan dikatakan oleh ulama, maka mukjizatan lil anbiya yajuzu ayyakuna karamatan lil auliya. Kan seperti itu kan? Kiai, kita tidak sedang ngebahas itu kecuali satu orang yang nggak percaya terhadap fenomena mukjizat dan karomah. Maksud saya begini Ustadz Mahesa. Maksud saya itu kan saya itu hanya buat perbandingan bahwa wajah CB-nya apa wajah CB-nya di sini? Perbandingan ini kan ada wajah CB ini. Di bidang apa? CB-nya di bidang apa dulu?
wajah sebetnya begini. Kok beda ketika dibaca oleh para aulia atau dibaca kita? Nah, ini perbedaannya bukan pada bacaannya, tetapi beda pada orang yang membaca. Maksudnya seperti itu. Oke. Saya kasih teori sederhana buat Kiai. Nah. Kiai sering ngeruqyah orang? Saya tidak ahli dalam itu, tidak punya ahli. Oke. Kedua, kalau Kiai meruqyah orang yang dianggap ada jinnya, bisa kelojotan tidak? Pernah satu kali mungkin ya. Pernah satu kali. Oke, kita begini. Pertanyaan saya. Sebentar. Sederhanakan. Mahiran siapa membuat kelojotan atau membuat abreaksi Kiai dengan peruqyah Wahabi yang baru hijrah? Oh, saya tidak tahu Wahabi yang baru hijrah itu siapa. Oke. Gini. Kiai, banyak orang-orang Wahabi yang baru hijrah belajar ruqyah itu jadi peruqyah handal. Lebih handal daripada jenengan Kiai. Pertanyaan saya, apakah lebih beriman orang Wahabi daripada jenengan? Oh ya Allah alam itu. Ini kan ngejawab pertanyaan jenengan bahwa masa Al-Quran dita'allukan kepada perbedaan orang. Sama waminal ma'lum, karena kecuali jenengan ini begini Kiai, kecuali jenengan lagi berbicara dengan orang yang menolak manfaat Al-Quran. Sering kita sampaikan waminal ma'lumi anna likalamin nasi manafi'a mujarrobatan. Wa kaifa bikalamillahi rabbil alamin. Maka yang kalau kita bahas dari tadi sebenarnya, yang kita bahas itu kan fenomena abreaksinya. Maka saya ingin berusaha rasional. Perkara indrawi kita bahas dengan sesuatu yang bersifat logik, yang sifat ilmiah. Karena kita tidak sedang berbicara tentang gaib. Orang kesurupan itu kalau jenengan perhatikan tidak membahas tentang jin, tapi tentang membahas orang di mana hilang kesadaran. Kan perkaranya indrawi gitu loh. Itu yang perlu diperhatikan. Kok larinya langsung ke jin? Kemudian Kiai, lihat orang keruqyah. Ketika dibacakan Al-Quran tidak konsisten dengan dalil. Katanya jin, setan lari terbirit-birit dibacakan adzan. Tapi kenapa kelojotan malah bukannya kabur? Kalau kabur ya kabur aja keluar. Kenapa mesti ada kelojotan? Ya mungkin. Coba. Ini Ustaz, saya itu tidak tahu, bukan praktisi seperti yang Ustaz bilang tadi. Makanya kan saya ngomong dengan dua. Ya justru. Kalau saya begini Kiai ya, saya itu punya pendapat dengan jenengan dulu. Pendapat saya. Saya bisa mungkin sebentar. Mungkin saya akan sedikit menjawab tentang lari itu tadi. Larinya mungkin begini Ustaz Maisa, setannya atau jinnya yang lari keluar. Sementara orangnya kenapa kelojotan? Karena dari tadinya itu mungkin sudah terbebani. Sehingga setelah itu orangnya itu capek. Kan bisa dijawab seperti itu Ustaz. Ya wes sepakat kalau gitu. Kalau orangnya terbebani capek, ya wes sepakat. Berarti kan psikis. Ya enggak, maksudnya ketika jinnya itu sudah keluar, lari karena dibacakan sesuatu oleh orang yang ahli, maka akhirnya orangnya itu lemas setelah ditinggal. Bisa saja kan seperti itu. Ya, yang kita bahas lagi ngebahas begini. Kalau mereka konsisten dengan dalil bahwa setan atau jin ketakutan dengan bacaan adzan, kenapa mesti ngamuk-ngamuk di tubuh nggak pergi-pergi? Kecuali dengan teknik induksi dan lain sebagainya. Mestinya kalau kabur ya kabur aja. Karena asar Sayyidina Umar yang menceritakan itu, setan lari terbirit-birit itu melihat Umar lah, adzan lah. Loh, itu terbirit-birit larinya lari benar. Kemudian yang terakhir nih Kiai ya. Ketika dia habis berbicara tentang jin, itu jinnya waktu itu terlihat semua. Khalid bin Walid membunuh jin. Ya. Terus? Lah Khalid bin Walid membunuh jin, jinnya terlihat. Bahkan tidak hanya Khalid bin Walid yang melihat, tapi sadana. Atau bahasa sekarang mungkin lah. Ketika di dalil ngebahas tentang jin, itu semua jinnya terlihat. Bahkan tertangkap oleh Abu Hurairah, oleh Mu'adz bin Jabal. Dan ketika Nabi menahan jin lalu diikat di tiang masjid, seluruh sahabat menyaksikan. Inilah yang saya maksud dengan jawaban pertanyaan tadi di live. Jin terlihat apabila jin menampakkan diri. Terserah mau wujudnya asli ke, mau tasbih ke gitu loh. Maka inilah yang sering kita bahas bahwa jin itu benda kasif. Dalilnya mana bahwa jin itu benda fisik sama kayak manusia? Dalilnya tadi pedang Khalid bin Walid memenggal
leher jin. Yang pertama. Yang kedua, dalilnya jin mencuri zakat. Kalau jin itu latif, maka usus ataupun fisik jin tidak bisa menampung zakat. Karena zakat itu benda fisik. Waalaikumsalam, Bib. Zen. Yang jadi persoalan, jenengan punya teori, saya punya teori. Pihak manapun yang menganggap kesurupan itu dimasukin, satu pun nggak ada yang berani pembuktian. Kalau kita mah, woi siap di tempat. Bahkan kita mah pembuktian itu begini Kiai. Bahkan kita mah siap membuktikan walaupun mediatornya itu pihak yang bertentangan dengan kita. Dilawan. Jadi kita itu tidak egois meminta pembuktian itu, enggak orang saya yang mempraktekkan gitu. Tapi orang mereka yang kesurupan. Saya akan bongkar bahwa itu bukan jin. Kan keren gitu loh. Kita itu minta pembuktian tuh enggak egois gitu loh. Keren. Ya salam. Ya khair Ustaz Mahesa. Okay, Ustaz Mahesa. Ya sekarang alhamdulillah bisa terjawab, bisa saya sampaikan. Mungkin lain waktu tentang masalah katif itu saya itu pernah sedikit pelajari tentang katif lalu ya, berdalil kalau memang kalau memang latif kok bisa memegang apa tadi, ambil zakat, insyaallah itu ada juga Ustaz Mahesa. Siap. Ya mungkin cukup Ustaz Mahesa. Terima kasih atas waktunya, atas tempat. Jazakumullah khairal jaza. Ini sudah malam Ustaz Mahesa, pagi bahkan bukan malam. Jazakumullah khairal jaza. Tapi sekali lagi wahai ikhwan, saya ini bukan bertujuan mau mendukung halu-halu istilahnya Ustaz Mahesa ndak, atau mendukung dukun-dukun ndak. Waduh, masyaallah, astagfirullahaladzim. Ya. Al-Fatihah ila ajibi ahli kubur minal muslimin usmat. Rahmatullah ta'ala alim warahmatullahi. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya khair Ustaz Mahesa. Nasta'din. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.